Assalamualaikum. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi. Sehat semua? Oke, nah untuk pertemuan hari ini, sebelum kita memulai pelajaran, mari saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Afia Dias, Ahmad Firdaus, Ahmad Budha, kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan apa kemarin? Ayo. Oh, danau dan rawa ya. Oh iya, kelihatannya apa masih lemes ya? Iya. Oke, coba kalau lemes berdiri dulu. Kita relaksasi dulu ya. Nah. Oke, nah nanti berhitung saja ya. Berhitung saja. Nanti ketika ada kelipatan 5 dan angka 5, nanti diganti dengan geografi. Yes, mulai ya. Ya. Coba hitung. Kita mulai ya. Ya. Kalau yang berarti nggak bisa, berarti nanti masih ngantuk ya. Ya, masih belum sarapan berarti. Ya. Oke. Geografi yes. Oke, tidak ada yang ngatur berarti ya. Silakan duduk. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apa ini? Sungai. Ya, sungai. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, yang pertama siswa dapat menjelaskan sungai dan pemanfaatnya dengan membaca e-modul. Ya. Kemudian mengidentifikasi pemanfaatan sungai melalui diskusi, menjelaskan air tanah dengan membaca e-modul, menganalisis upaya menjaga kelestarian tanah melalui diskusi, dan yang terakhir adalah menganalisis daerah aliran sungai melalui berbagai artikel. Ya. Oke. Nah, kalau menurut kalian tahu sungai, apa itu sungai? Iya. Ya, aliran sungai yang memanjang dari hulu ke hilir. Oke. Pernah tahu Sungai Bengawan Solo? Pernah? Mengalir dari mana ke mana? Kan katanya dari hulu ke hilir, ya. Berarti sungai itu, Sungai Bengawan Solo mengalir dari dataran tingginya mana? Dataran rendahnya mana? Lamongan. Nah, sampai ke Lamongan, sampai ke Gresik ya hilirnya. Nah, hulunya di Wonogiri, ya. Jadi Bengawan Solo itu kan sungai terpanjang di Pulau Jawa. Ya, Pulau Jawa. Ya. Apa sih kalau gitu manfaat Bengawan Solo menurut kalian? Sungai itu punya manfaat gak bagi kehidupan kita? Punya. Apa salah satunya? Irigasi, ya. Ya. Coba Bengawan Solo itu kalau nggak ada Sungai Bengawan Solo, bagaimana lahan pertanian di sekitarnya? Tidak subur. Ya, tidak subur terus kering ya. Ya, kering. Ya. Sama, ya. Sungai itu berarti punya peranan kehidupan yang penting. Kalau kalian lihat di sejarah, ya, itu kan peradaban itu berawal dari sungai ya. Di daerah-daerah sungai ya, kehidupan itu muncul. Peradaban Mesir ya, kemudian Trinil ya, Sungai Bengawan Solo Purba ya. Coba bayangkan kalau sungai tidak ada dalam kehidupan bagaimana? Di kehidupan kita sungai hilang bagaimana? Tidak ada peradaban manusia ya. Tidak ada peradaban manusia. Betul ya? Yakin? Kalau ya sama, kalau misalnya tidak ada sungai Nil di Mesir, tidak akan ada kehidupan di Mesir. Ya, oke. Ada yang nanyakan sampai sini?
HP disimpan dulu. Nah, HP kemarin kan sudah ada kesepakatan ya. Di awal pembelajaran kita, HP harus disimpan ketika KPR ya, kecuali nanti saya menginformasikan untuk menggunakan HP. Ya. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Nah, kalau begitu manfaat apa yang bisa kita ambil ketika mempelajari sungai dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama mungkin apa? Setelah kita tahu, bisa menganalisis daerah. Nah, ini apa misalnya? Nah, ya, berarti nanti kalian bisa menjaga kelestarian air. Nah, sekarang coba lihat ya, orang sekarang itu sungai bagaimana kondisinya sekarang? Nah, kalau kalian memahami itu, nanti insya Allah akan bisa menjaga kelestarian sungai. Padahal sungai itu merupakan sumber kehidupan. Kalau nggak ada air bisa hidup tak manusia? Ya, bisa. Ya. Belum lagi yang lain. Ya. Berarti banyak manfaat ya. Perlu dipelajari. Yang perlu ngomong kalian ya, bukan saya ya. Oke, kalau perlu sekarang silakan dibuka ya. Nah, ini ya. Materi sudah seperti biasa sudah ada di web biasanya ya, bisa dibuka nanti. Kemudian di YouTube juga sudah ada materi sungai ya. Nah, sekarang kegiatannya adalah silakan membentuk 5 kelompok yang terdiri dari 4 orang ya. Silakan, ini dikosongin lagi ya. Nah, ini dikosongin nanti untuk game ya, karena pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran remap 3D ya. Apa remap? Membuat peta konsep dan tim game turnamen ya. Jadi ada game nanti di akhir pembelajaran kita sebelum kita mengakhiri ya. Nah, oke, silakan. Ya. Oke, kalau sudah, sekarang saya bagi ini, silakan membuat peta konsep. Kalian bisa buka web tadi ya, untuk membuat peta konsep berkaitan dengan materi sungai ya. Ini nanti jadi kelompok hijau ya. Kemudian ini jadi kelompok biru ya. Ini jadi kelompok ungu ya. Ini jadi kelompok kuning ya. Silakan dibuat peta konsep ya. Oke. Sambil membuat peta konsep, juga nanti setelah membuat peta konsep, LKPD juga langsung dikerjakan ya. Sudah? Biru sudah? Biru sudah? Ungu sudah? Sudah? Hijau sudah? Oke, kalau sudah, kita presentasi ya. Kita presentasi untuk materi hari ini ya. Silakan berada ke depan sekarang ya. Saya kunjung ke nomor 1 kelompok kuning dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah harus diperhatikan kelompok hijau. Terima kasih untuk Pak Arif sudah memilih untuk kelompok kami. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sarul Kiram, absen 20. Saya Muhammad Rizky Dudita, absen 24. Di sini kelompok kami akan membacakan lembar kerja studi kelompok 4. Yang nomor 1. Setelah mempelajari materi mengenai air tanah, lengkapilah rangkuman berikut secara mandiri. A. Air tanah dibedakan berdasarkan letaknya ada 4, yaitu yang 1. Air tanah dangkal, kreatif better,
Yang kedua, air tanah dalam artesian water. Yang ketiga, air tanah lokal underground water. Yang keempat, air tanah daerah karst. Nah, kita bahas sebentar ya. Nah, untuk nomor 1, pembagian air tanah ya, klasifikasi tanah. Ya, berdasarkan letaknya dibagi menjadi 4. Yang pertama apa tadi? Freatis ya. Freatis apa artesis dulu? Nah, freatis atau air tanah dangkal ya. Sumur di rumah kalian biasanya sumur baik sumur bor yang pakai pompa kecil ya. Shimizu biasanya itu ya. Nah, ya itu biasanya hanya kedalaman hisapnya hanya 11 meter paling dalam ya. Kalau air tanah dangkal, air tanah dalam itu yang disebut dengan artesis ya, air tanah dalam ya. Kemudian air tanah apa tadi? Karst, kapur ya. Kemudian yang ketiga lokal ya, air tanah lokal bisa dari sungai, rawa dan lain sebagainya ya. Kemudian air tanah berdasarkan asalnya ada dua ya. Air tanah atmosfer dan air tanah dari dalam bumi. Atmosfer berarti air tanah dari mana kalau atmosfer? Dari dari bumi. Dari meteor. Ya, meteor biasanya itu ya, biasanya membawa air ya. Atau dari dalam bumi biasanya jebakan batuan yang di dalamnya membawa air ya. Oke, kemudian kalau 7 tadi gabungan dari 6 tadi ditambah 1 ya, ada pelikular, ada freatis, ada artesis dan lain sebagainya. Kemudian amati gambar. Nah, ini adalah penampang daerah aliran sungai. Ya, bisa dilihat. Itu di nomor 2. Yaitu kan ada hulu, tengah, hilir. Ya. Hulu itu berarti daerah karena apa? Air itu bergerak dari mana? Ya, dari dataran tinggi ke dataran rendah. Otomatis dari tempat tinggi ke rendah. Berarti hulu merupakan daerah dataran tinggi. Ya, apa di dataran tinggi? Berarti air akan bergerak lebih cepat, ya. Berarti sangat deras mengalir. Nah, di daerah hulu biasanya ditandai dengan adanya air terjun atau jeram. Ya, oke. Ada yang menanyakan? Kalau tidak ada, beri aplaus untuk kelompok kuning. Ya. Kita lanjut. Sekarang kita game ya, game dulu. Nanti satu kelompok saya tunjuk sebagai kelompok pembaca dan penjawab materi. Ya, jawab soal. Nanti ketika kelompok ini tidak bisa menjawab atau bisa menjawab, saya lempar ke kelompok lain. Ya, paham ya? Nah, nanti nilai yang satu soal atau satu pertanyaan ini nilainya 20 ya. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, diperhatikan kelompok hijau ya. Oke, kita acak dulu ya. Silakan kelompok hijau ambil dibacakan di sini saja. Apa yang kamu ketahui tentang air tanah dalam atau artesis? Ada yang bisa? Tidak bisa? Silakan duduk. Kelompok hijau tidak bisa? Oke, lanjut berdiri kelompok biru. Air tanah pada bagian paling terdalam dan Lapisan. Oh, di bibit ya. Oke, benar ya. Beri aplaus untuk kelompok biru. Ya, berarti poinnya 20. Ya, poinnya 20. Biru 20. Nah, oke, lanjut. Selanjutnya kelompok ungu. Silakan ambil. Berarti bermanfaat sungai bagi kehidupan manusia. Sebagai penampung air, sebagai irigasi, PLTA, sebagai sumber konsumsi. Oke, benar ya. Beri aplaus untuk kelompok ungu. Ungu poinnya 20. Lanjut. 60, kuning 20 ya. Kemudian ungu 40, biru
30 dan hijau 0 ya. Oke, berarti pemenangnya adalah kelompok merah. Berapa untuk kelompok merah? Oke, kita ambil tahu sebelum kesimpulan. Kelompok perwakilan kelompok merah silakan maju ke depan. Ya, akan saya beri sedikit hadiah sama. Ayo perwakilan kelompok merah. Kelompok merah. Ya, kelompok merah. Kasih rasa. Sama tambahan nilai untuk kelompok merah ya. Yang lain juga yang menjawab tadi juga sudah saya masuk, nanti akan saya catat untuk dimasukkan ke sebagai tambahan nilai ya. Oke, nah untuk pertemuan hari ini ada yang tanyakan? Ya. Kalau tidak ada, oke. Bagaimana pembelajaran hari ini? Nah, kesimpulan pembelajaran ini apa yang kita pelajari? Mungkin ada yang mau menyimpulkan? Afri, apa yang saja yang kita sudah pelajari beberapa diri? Yang keras. Sungai terus. Nah, di sungai terus. Tanah. Daerah aliran sungai. Oke, tambahan kelompok mungkin Rizky, apa yang kita sudah pelajari hari ini? Oke. Manfaat sungai, klasifikasi sungai, Ya. akibat sungai. Ya. Oke. Berarti oke, kita sudah mempelajari sungai, pengertian sungai, kemudian klasifikasi sungai, ya, manfaat sungai, kemudian kelestarian sungai, bagian-bagian sungai sudah kita pelajari kan? Sekarang coba dikerjakan 4 soal. Nah, silakan dibuka di cbt.sma3 ya. Waktunya 5 menit ya. Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah, yakin sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah sekarang keluarkan selembar kertas, silakan ditulis bagaimana pembelajaran hari ini. Menyenangkan? Menyenangkan? Ya, menyenangkan. Silakan ditulis. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Ada yang mengalami kesulitan? Oke, nanti bisa share dengan temannya atau ketika ada kesulitan bisa ditanyakan dengan saya ya. Nah, pembelajaran hari ini apa yang bisa kita ambil? Oke, kita harus melestarikan sungai menurut Oki ya. Kemudian apa lagi? Oke, memanfaatkan sungai dengan baik. Selama ini bagaimana orang-orang memanfaatkan sungai? Tidak baik ya. Berarti kalian sebagai generasi muda harus menjaga kelestarian sungai itu biar tetap lestari ya. Oke, berdasarkan nilai kelompok merah yang bagus ternyata nilainya. Ternyata berdasarkan penilaian keaktifan kelompok, nilai game pada kelompok dan nilai formatif individu, nilai kelompok yang terbaik adalah kelompok merah. Beri aplaus untuk kelompok merah. Untuk pertemuan selanjutnya silakan dipelajari karena hidrosfer ini adalah materi terakhir di semester genap ya, di kelas 10 terakhir. Jadi besok pertemuan selanjutnya kita persiapan untuk penilaian akhir semester ya. Jadi soal-soal kita bahas soal ya. Oke, dan soal latihan masuk nanti nilai yang belum diselesaikan, bukan diselesaikan. Oke, ada tanyakan? Kalau tidak ada, dipimpin doa dulu ketua kelas untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Oke, untuk pembelajaran hari ini terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan ya, jangan lupa belajar. Ini saya akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.